إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الزحمة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah dan juga memperbanyak amal saleh sebagai bekal bagi kita kelak pada perjalanan panjang kita di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, saat ini kita sedang memasuki musim haji. Tentu banyak bekal ilmu terutama bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji, pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji, tentang rukun-rukun, tentang kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dimakruhkan atau yang diharamkan. Karena itu maka hadirin sekalian, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah atas manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Demikian juga dalam yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyi, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah. Dua ayat ini secara tegas dan gamblang terhadap mereka yang akan melaksanakan ibadah haji harus benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena status, bukan karena sebutan atau hal-hal yang bersifat duniawi. Pelaksanaan ibadah haji harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam perjalanan memang hadirin sekalian tidak mudah mengesahkan Allah, ikhlas melakukan apapun karena Allah, pasti akan menemui ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Karena itu maka penting untuk disampaikan kepada mereka yang akan melaksanakan dan menunaikan ibadah haji ini, memperhatikan hal tersebut agar tidak sia-sia pelaksanaan ibadah haji yang merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat fisik, harus benar-benar disiapkan, siap fisiknya, siap mental, siap bekal dan lain sebagainya. Yang kedua, hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak kepada kita semua untuk mengambil
ibarat mengambil pelajaran. Karena setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ada unsur simbolik, ada nasihat-nasihat yang bisa kita ambil pelajaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan melalui Tamim Ad-Dari, riwayat hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Beliau menyatakan bahwa ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, buat siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Nasihat itu adalah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat bagi Allah, yang maknanya para ulama menjelaskan pentingnya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian nasihat untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya bahwa apa yang kita lakukan harus senantiasa sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, kitabillah, dan seterusnya. Hadirin sekalian, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini adalah bahwa kita harus bisa mengambil pelajaran dari peristiwa pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, bahwa kita tentu mengetahui proses pelaksanaan ibadah haji itu ada yang disebut dengan membaca talbiyah, yang artinya kami datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik. Baik dalam proses mengawali niat akan melaksanakan haji, maupun ketika tawaf, maupun saat puncak pelaksanaan ibadah haji wukuf di Arafah, tidak luput dari kalimat-kalimat thayyibah, dan khususnya adalah kalimat talbiyah. Bahkan sebelum berangkat pun diiringi dengan kalimat-kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya, yang artinya kami datang memenuhi panggilan, kami datang memenuhi panggilan. Terhadap mereka yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, apakah tidak penting juga menegaskan kami datang memenuhi panggilan? Karena selain panggilan haji, ada banyak panggilan Allah yang lain. 5 kali dalam sehari semalam kita dipanggil untuk melaksanakan salat fardu, salat maktubah. Apakah kita sudah mengucapkan atau paling tidak mengikrarkan dalam hati kita untuk labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilan-Mu Allah, melaksanakan kewajiban dan perintah-perintah-Mu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 24 menegaskan bahwa ketaatan kita memenuhi panggilan Allah tidak hanya khusus pada saat akan melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian datang memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasul ketika memanggilmu, mengundangmu, mengajakmu untuk melakukan apa yang dapat menghidupkanmu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di antara seseorang dan hatinya. Begitu dekat Allah Subhanahu wa taala ada di antara diri kita, relung kita, hati kita. Dan ingat kata Allah, sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ma'asyal muslimin,
melihat perintah ayat ini begitu tegas bahwa menyatakan diri memenuhi panggilan Allah tidak hanya khusus bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, tetapi panggilan Allah juga berlaku kepada orang lain yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu panggilan-panggilan Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Demikian juga panggilan Allah untuk meninggalkan larangan-larangannya. Maka beberapa ulama tafsir seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan apa makna ayat ini. Dia mengatakan bahwa kewajiban bagi kita mendatangi, menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala manakala dipanggil terhadap sesuatu yang akan menghidupkan. Lalu apa maksud daripada sesuatu yang dapat menghidupkan? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa seperti yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sadi, beliau mengatakan huwa al-iman. Sesuatu yang bisa menghidupkan kita, menghidupkan jiwa kita untuk semangat segera mendatangi panggilan Allah adalah keimanan. Beliau mengatakan karena kekafiran adalah sesuatu diibaratkan benda mati, maka imanlah yang akan menghidupkannya. Karenanya maka dengan keimanan tersebut seseorang dapat menjadi hidup memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kita mendatangi sesuatu yang bisa menghidupkan kita, sesuatu itu adalah huwa Al-Quran, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kehidupan yang akan membawa keselamatan bagi kita baik dalam kehidupan di dunia dan lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Kemudian Imam Al-Mujahid beliau mengatakan apa yang dimaksud sesuatu itu? Beliau mengatakan huwa al-haqq, yaitu adalah kebenaran. Yang maknanya bahwa kebenaranlah yang akan dapat menghidupkan hati kita, menggerakkan energi positif di dalam diri kita untuk segera mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Ishaq juga mempunyai pendapat yang lain. Sesuatu itu adalah huwa al-jihad. Semangat berjihad, semangat upaya yang sungguh-sungguh di dalam hati kita, baik jihad yang dimaksud adalah jihad askari, jihad militer, atau jihad-jihad yang lain. Ada jihad ekonomi, ada jihad belajar, ada jihad-jihad yang lain. Karena itu akan membawa kita untuk menghidupkan hati kita, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pendapat Imam Al-Qutaibi. Beliau mengatakan yang dimaksud sesuatu itu adalah asy-syahadah, yaitu kesyahidan. Ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, makna simbolik yang muncul dari kegiatan ibadah haji adalah pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji wukuf di Arafah. Semua orang dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan cara-cara yang sama melakukan ibadah wukuf di Arafah. Apa yang ingin mereka hadapkan? Mereka berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka serendah mungkin orang-orang yang wukuf di Arafah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ego, meninggalkan status, meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi semata-mata ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka hadirin sekalian, dalam kesempatan di luar wukuf di Arafah pun kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesering mungkin, sedapat mungkin
hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menghadap Allah, kecilkan diri kita, besarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hal-hal yang bersifat dunia yang akan menimbulkan kesombongan di dalam hati kita. Hal-hal yang dapat membawa kita kepada kesombongan yang justru akan menjerumuskan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan secara khusus membanggakan orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Rasulullah bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafatin malaikatas sama." Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah kepada malaikat-malaikat yang ada di langit. Fayaqul unzuru ila ibadi haula ja'uni syu'san ghabaran. Lihatlah mereka hamba-hambaku yang sedang wukuf di Arafah, mereka datang kepadaku dalam keadaan lusuh dan berdebu, tidak peduli, tetapi semata-mata ingin mengharap ridhaku, mengharap ampunan dan rahmatku. Hadirin sekalian, masih banyak hal lain yang bisa kita ambil pelajaran dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tentu kita berharap bahwa kita senantiasa memohon kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, agar kemuliaan dapat kita raih dalam kehidupan di dunia dan lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم ادفعنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.